Halo teman-teman, kita masih berada di bab 5 yang berjudul Pelajaran tentang Uang. 4 cara memiliki mata yang bisa melihat uang. Sekarang, kita akan memasuki subbab yang kedua yang berjudul Cara membaca khusus untuk belajar ekonomi. Hari ini aku akan bicara tentang cara lain untuk belajar ekonomi. Di bab sebelumnya, aku sudah menekankan pentingnya membaca surat kabar setiap hari. Mungkin orang-orang di sekitarku bisa salah sangka, mengira aku adalah orang yang bekerja di perusahaan surat kabar karena menyuruhmu membaca 4 surat kabar sekaligus setiap hari. Kali ini aku akan bicara tentang cara membaca buku. Aku pun khawatir orang lain salah paham dan mengira aku bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan percetakan. Seperti yang kamu ketahui, aku berkarir selama 25 tahun di industri distribusi makanan. Di antara sekian banyak kebutuhan pokok, produk yang kami jual adalah makanan. Jika buku adalah produk yang berhubungan dengan pikiran, dulu aku hanya menjual produk makanan yang berhubungan dengan materi. Aku merekomendasikan untuk membaca buku hanya karena hal tersebut bisa membantumu belajar ekonomi. Tidak ada cara yang lebih berguna untuk belajar ekonomi dibandingkan dengan membaca buku. Pertama-tama akan kuberitahukan 3 cara yang kugunakan untuk membaca buku. Dengan metode ini, kuharap kamu bisa menemukan caramu sendiri untuk membaca buku. Pertama, catat judul dan daftar isinya. Kedua, cari tahu arti kata yang kurang dimengerti dengan bantuan kamus. Ketiga, spesifikasikan isi buku dengan lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Kita bahas satu persatu. Pertama, catat judul dan daftar isinya. Sebelum membaca, aku akan terlebih dahulu mencatat judul bukunya. Aku akan mencatat semua tulisan yang ada di sampul buku tersebut. Bahkan kalau ada gambarnya, aku akan menggambarkannya juga seperti komik. Alasannya, karena sampul buku bagaikan baju yang dikenakan oleh manusia. Sama ketika kita melihat pakaian seseorang, kemudian kita bisa melihat sisi dalam dari orang tersebut. Demikian pula, sampul buku menggambarkan isi bukunya. Buku yang baik seperti itu, hanya dari sampul buku, kita sudah bisa tahu kira-kira setengah isi buku tersebut. Setelah itu akan kucatat daftar isinya. Dengan begitu, kita bisa terlebih dahulu menganalisis isi sebuah buku sebelum membacanya. Mencatat judul dan daftar isi sebuah buku sama dengan mencari info awal sebelum memulai pertemuan dengan orang yang tidak kita kenal. Berdiskusi dengan orangnya secara langsung, dengan sudah mencari tahu informasi awal sebelumnya, akan sangat berbeda dengan berdiskusi tanpa pencarian info awal lewat telepon. Perbedaan itu juga mirip seperti ketika kita melihat judul dan daftar isi buku terlebih dahulu, dibandingkan apabila kita tidak melihatnya sama sekali. Mencari tahu informasi awal tentang seseorang adalah sebuah tata krama ketika bertemu seseorang. Mencatat judul serta daftar isi sebelum membaca juga merupakan tata krama terhadap sebuah buku. Kedua, cari tahu arti kata yang kurang dimengerti dengan bantuan kamus. Ketika membaca buku, ada kalanya kita tidak tahu dengan jelas apa arti dari sebuah kata. Sering sekali kita memakai sebuah kata, tetapi kata itu hanya mengambang seperti awan yang melayang. Contohnya, ada sebuah buku berjudul Memanggang Pelajaran Kapitalisasi di Toko Roti Pedesaan. Di sini, arti dari toko roti pedesaan dan memanggang sudah sangat jelas. Tetapi, kata kapitalisme sering sekali kita dengar, namun tidak kita ketahui artinya dengan jelas.
Kalau menemui kata seperti itu, aku akan mencari artinya terlebih dahulu di kamus daring Naver. Dengan terlebih dahulu mencari tahu arti katanya dengan jelas, barulah kita bisa memahami isi buku tersebut lebih dalam. Ketiga, spesifikasikan isi buku dengan lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Ketika memahami sebuah buku, mencoba menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari akan membuat pengetahuan tersebut tidak hanya berhenti di kepala kita. Hal itu juga akan tertanam di tangan dan kaki kita yang digunakan untuk menjalani kehidupan. Untuk memperluas cakupan pikiran kita, frekuensi membaca buku sangat berpengaruh. Sebaliknya, ketika kita ingin memperdalam pikiran kita, penting untuk memperdalam cara kita mengartikan isi buku. Aku senang sekali ketika mendengar kamu sedang senang membaca buku. Aku senang karena akhirnya kamu menyadari sisi menyenangkan dari membaca buku. Dan akhirnya kamu sudah naik tingkat ke metode membaca yang lebih dalam. Belajar ekonomi dengan membaca buku adalah cara yang selalu kugunakan. Sekaligus akan menjadi cara yang akan terus kulakukan. Aku merasa senang sekali ketika tahu bahwa kamu dan saudaramu juga melakukannya. Setelah selesai membaca sebuah buku, aku juga akan menuliskan ulasanku setelah membaca. Aku pasti akan menuliskannya meski dengan 2 baris kalimat saja. Ketika membaca artikel surat kabar yang berhubungan dengan ekonomi, atau setelah membaca buku, atau ketika mendengar nasihat dari orang lain, kita harus membiasakan diri untuk mencatatnya sambil menambahkan pemikiran kita. Ini adalah cara yang sangat membantuku dalam belajar ekonomi. Semoga kamu juga melakukan hal yang sama. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab kedua yang ada di bab 5, yang berjudul Cara Membaca Khusus untuk Belajar Ekonomi. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab ketiga yang ada di bab 5 yang berjudul Hukum Alam Pasti Menjadi Hukum Ekonomi.